Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan saya di Endin Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang apa yang saya alami, yaitu menderita wasir atau ambeien. Waktu saya tahun ya kurang lebih umur 25 tahun. 25 tahun. Itu saya sakit ambeien. Dan diperiksa oleh dokter memang betul itu ambeien. Bahkan dokter mengatakan kalau saya harus dioperasi. Nah, dokter mengatakan begitu, saya tidak mau. Tidak mau dioperasi. Karena lubang pelepasan kalau dioperasi menurut saya, anggapan saya, itu sensitifnya akan berkurang. Itu mengkerutkan itu akan berkurang. Daya untuk mengkerutkan itu berkurang. Itu kawan, menurut anggapan saya tapi bukan menurut yang lain, bukan. Dengan kejadian itu penjelasan dokter, saya minta penjelasan juga pada dokter. Kalau tidak dioperasi dok, apa yang harus saya pantangi makan ini? Itu yang harus dipantangi apa saja. Dokter tidak menjelaskan apa yang harus saya pantangi. Cuman satu, jangan makan pedas. Itu saja cuman itu. Kemudian saya tanya, ini penyebabnya dari apa kok bisa seperti ini? Itu. Dokter mengatakan itu sarafnya itu terhalang untuk menuju ke karena di pantat itu banyak saraf di situ. Jadi sarafnya terhalang. Itu. Saya tidak berlanjut menanyakan apa penyebabnya bisa terhalang. Dan apa yang menghalangi itu, apa yang dihalangi. Itu. Karena pekerjaan saya adalah banyak sering duduk. Lebih banyak duduknya daripada berdirinya. Katakan aja sehari semalam atau 24 jam itu dalam satu hari itu lebih banyak duduknya daripada berdirinya. Itu. Kalau sudah banyak duduknya daripada berdirinya, tentunya saya mengabaikan olahraga. Memang betul, saya mengabaikan olahraga. Kalau dulu memang iya, sebelum umur 25 itu iya. Itu. Jadi umur-umur sampai umur 22 kalau tidak salah itu saya aktif. Olahraga aktif. Setelah saya periksa umur 25, saya memikirkan penyebab kenapa saraf bisa terhalang menuju ke ini semua sekitar pantat ini. Ternyata saya melihat apa mungkin terjepit karena saya banyak duduk. Itu. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Tergencet karena duduk.
apa yang yang menjadi penyebab sehingga menjadi wasir tersebut. Ternyata saraf-saraf yang tergencet tadi itu dilalui oleh darah dan oksigen dan nutrisi-nutrisi lain yang diangkut bercampur dengan darah. Itu kalau sudah terhalang, maka akan menjadi bengkak. Itu kawan, menjadi bengkak. Dengan adanya bengkak itulah, itu menghambat sampah-sampah yang di dalam perut yang akan mau dibuang itu terhalang karena ada penyempitan jalan pelepasan itu. Kalau itu sudah lama menjadi besar, itu akan tergesek oleh sampah yang kita buang air besar itu ya, itu akan tergesek, sehingga dengan gesekan yang sering maka akan luka. Kalau sudah luka akan berdarah. Apalagi kalau kita biasa ngedan, membuang sampah tersebut dengan cara mengedan, itu justru malah lebih bahaya. Itu kawan. Karena apa? Mengedan untuk membuang sampah-sampah tersebut. Itu karena pertama, ada yang mengatakan karena kurang serat. Makanan yang kita makan itu kurang serat. Itu. Kebanyakan seperti itu. Loh, justru saya sendiri makan banyak serat malah tidak begitu lancar. Mau makan pepaya, pisang. Itu efeknya cuma sebentar. Sebentar saja. Itu. Kalau tiap hari konsumsi seperti itu, enggak juga. Enggak mudah untuk membuang sampah-sampah tersebut. Tidak semudah apa yang menurut teori, tidak. Kemudian saya ambil cara lain. Ambil cara lain yaitu minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak tentu hasilnya akan memuaskan. Ternyata tidak. Sama saja. Kemudian saya berpikir lagi, kenapa kok bisa seperti ini? Itu. Ternyata saya ambil langkah berikutnya yaitu dengan cara mengkonsumsi gorengan-gorengan yang banyak mengandung minyak. Itu. Ternyata hasilnya justru lebih bagus dari makan gorengan yang banyak mengandung minyak. Ini kawan. Saya menyimpulkan kalau begitu sampah-sampah yang akan keluar dari pintu belakang itu harus licin. Harus licin. Supaya tidak menggesek saraf-saraf yang membuat jadi benjolan yang di dalam lubang pelepasan tadi. Itu kawan. Kemudian saya pun juga tahu risiko daripada sering memakan gorengan-gorengan yang banyak mengandung minyak. Dan juga kurang menyehatkan badan. Saya ambil cara lain yaitu mengkonsumsi kacang tanah. Saya memang senang makan kacang tanah itu. Tapi ingat kawan, kacang tanah lebih baik jangan digoreng pakai minyak. Lebih baik disangan. Itu dibuat konsumsi setiap hari sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nanti beda. Efeknya akan membuat kesehatan kita akan terganggu. Jadi sedikit-sedikit aja. Sebelum makan
Kita makan kacang tanah itu paling tidak 1 sendok lah, 1 sendok makan. Kemudian sesudah makan juga 1 sendok. Itu kawan. Jadi untuk karena apa ya, kacang tanah itu kan banyak mengandung minyak. Itu membuat pelicinnya nanti, sampah-sampah yang akan keluar. Dan juga harus diimbangi, jangan terlalu banyak duduk, mengurangi duduk. Sekali-sekali jalan nyantai, berdiri, jalan nyantai. Itu untuk memberi kesempatan saraf-saraf yang tergencet karena duduk tadi itu membuka kembali. Begitu kawan. Jadi saya selama menderita itu belum pernah periksa lagi ke dokter pada waktu umur 25 itu ya. Itu hanya sekali periksa dokter, setelah itu saya tidak pernah periksa dokter. Akhirnya apa yang dikatakan dokter mau dioperasi itu ternyata mengecil itu kawan. Dan sampai saat ini saya sudah berumur, sudah dikatakan manula, itu tidak menjadi gangguan yang berarti bagi saya. Ada cara lagi kalau memang Anda tidak alergi terhadap VCO, yaitu virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa murni. Itu kalau tidak alergi, itu pakai itu enak, 1 sendok sebelum makan dan 1 sendok sesudah makan. Itu kawan. Jadi tidak perlu sampai operasi dengan cara-cara itu untuk membuat sampah-sampah yang akan dibuang itu licin melalui jalurnya. Dan tentunya juga usahakan jalur itu betul-betul kembali normal dengan cara bagaimana? Mengurangi duduk dan juga jamu yang saya pakai adalah jamu biasanya itu kunyit sama temulawak. Itu aja yang kami konsumsi. Itu kawan, informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau salah kami mohon komentar dan berilah komentar yang positif. Saya pun juga akan mengikuti apa yang Anda sarankan. Begitu kawan, subscribe jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.